Ada sebuah keluarga yang tinggal di perumahan mewah. Ia adalah keluarga yang kaya raya. Mereka memiliki 2 orang anak. Keluarga tersebut terdiri dari ayah Pablo Escobar dan ibu Leroxa. Ia mempunyai 2 orang anak. Anak pertamanya bernama Rafathar dan anak keduanya bernama Avatar. Pada sore itu, di meja makan, ayah, ibu, dan kedua anaknya sedang membicarakan tentang masa depan mereka, tentang meneruskan perusahaan orang tuanya. Jadi anak-anak, ayah ini membicarakan tentang perusahaan kita. Emangnya ada apa ya? Apakah perusahaan ayah bermasalah? Tidak, nak. Jadi ayah dan ibu ini pergi bekerja ke luar kota. Jadi kalian menjaga perusahaan ini selama 6 bulan. Kalian harus bisa menjaga perusahaan ini dengan baik, supaya perusahaan kita ini berjalan dengan lancar. Baik ya, Bu. Dan ibu, ayah juga akan pergi besok pagi, anak-anak. Baik ya, Bu. Hati-hati di jalan. Pagi hari telah tiba. Saatnya ayah dan ibu berangkat pergi keluar kota. Anak-anak, ibu dan ayah pergi dulu ya. Baik ya, Bu. Hati-hati di jalan. Setelah 1 minggu berlalu, Rafathar memiliki teman baru yang bernama Sapri. Sapri adalah seorang pemuda yang baru keluar dari penjara. Ia adalah seorang pemuda yang suka mabuk-mabukan. Setelah beberapa minggu berteman dengan Sapri, Rafathar sudah terpengaruh oleh Sapri. Tiba-tiba Rafathar menelpon Sapri dan tidak sengaja Avatar pun mendengarnya. Halo bos, biasa, adakah 50 juta? Ada dong, Ri. 50 juta mah kecil. Oke bosku. Siapa yang kakak telepon tadi? Kamu kuping, gak sopan. Enggak kok, aku cuma dengar aja. Rafathar sudah mulai sering keluar rumah. Ia keluar rumah untuk mabuk-mabukan dan juga menggunakan narkoba bersama Sapri temannya itu. Setelah 6 bulan berteman dengan Sapri, Rafathar sudah lupa dengan tanggung jawab yang diberikan oleh kedua orang tuanya, yaitu menjaga perusahaan gudang garam. Dia telah menghabiskan harta dari perusahaannya itu, sedikit demi sedikit hingga bangkrut. Suasana kantor sudah mulai tidak terkontrol. Beberapa berkas-berkas berserakan di meja, dan Rafathar duduk termenung. Wajahnya lelah dan penuh tekanan bahwa dirinya baru menyadari dia telah menghabiskan harta dari perusahaan itu. Beberapa menit kemudian, ayah dan ibu pulang dari kota karena pekerjaannya sudah selesai. Ayah ibu langsung menuju ke kantornya untuk mengecek perusahaannya. Sesampainya di perusahaan, ayah dan ibunya kaget melihat keadaan kantor yang berantakan dan melihat Avatar yang sedang menangis dan Avatar yang sedang bingung. Dan ayah dan ibu bertanya kepada anak-anaknya,
Apaan nih? Apa ini Rafathar? Ya, Bu. Semenjak ayah dan ibu pergi, kakak berteman dengan preman. Jadi dia terpengaruh dengan narkoba dan lupa dengan perusahaannya. Apa? Rafathar? Kamu narkoba? Perusahaan kita ini sudah berstandar. Kenapa kamu seperti ini? Kok? saya Rafathar menyesal melakukan pelanggaran yang dulu. Tapi dari bilang ada masalah. Kenapa masih? Kamu sudah berstandar. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Tak tahu lagi apa yang mau ibu lakukan. Kamu dong jawab. Udah Bu, ayo kita. Tak lama kemudian, polisi pun datang untuk membawa Rafathar ke kantor polisi bersama Sapri karena perbuatan mereka berdua sudah terbongkar. Ayah dan ibu sangat kecewa karena perbuatan Rafathar, di mana mereka sudah lama untuk membesarkan perusahaan itu, dan seketika Rafathar membangkrutkan perusahaan itu dengan perbuatannya. Ayah dan ibu menangis di hadapan berkas-berkas yang berserakan. Rafathar dipenjara selama 2 tahun. Selama di penjara, Rafathar selalu bermenung karena ia tak tahu lagi apa yang ingin dia lakukan. Satu langkah keluar dari pintu penjara menjadi awal dari perjalanan hidup Rafathar yang baru. Jeruji besi yang selama ini mengurung tubuh Rafathar ternyata juga menjadi tempat Allah membuka mata dan hati Rafathar. Dulu Rafathar berjalan tanpa arah, mengikuti hawa nafsu dan melupakan perintahnya. Rafathar tenggelam dalam kesalahan yang akhirnya menyeretkannya ke tempat yang paling tidak pernah dibayangkan. Namun, di balik tembok dinding itu, Rafathar belajar arti penyesalan. Setiap malam, Rafathar merenungi dosa-dosanya. Setiap detik, Rafathar menyesali perbuatannya. Air mata yang jatuh menjadi saksi betapa Rafathar ingin berubah. Hari ini bukan hanya hari kebebasan dari penjara, tetapi juga hari kebebasan Rafathar dari masa yang tak tahu arah. Dengan langkah baru, iman yang lebih kuat, dan doa yang tidak pernah putus, Rafathar berharap bisa menjalani hidup yang lebih bermakna dan diridhoi oleh Allah.